Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Apa kabar hari ini? Nah, baik, hari ini kita akan sharing bersama dengan materi pengembangan perencanaan pembelajaran, khususnya yaitu program semester. Ada yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kustiana Dewi. Bunda-bunda semua bisa panggil saya dengan Bunda Ana. Saya lahir di Semarang. Untuk saat ini saya tinggal di Kabupaten Demak. Aktivitas saya sehari-hari sama seperti bunda-bunda semua. Saya pendidik di TK Intan Permai dan menjadi community organizer di salah satu LSM Amot Indonesia. Moto hidup saya adalah do the best and never give up. Pengalaman saya, alhamdulillah saya pernah berkesempatan menjadi instruktur nasional. Fokus yuk! Kita mau tepuk nama tepuk ingat. Jadi nanti saya ingat, sadar, siap, bergerak. Saya ingat, sadar, siap, bergerak. Jadi begitu ya, Bun ya lagunya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Saya ingat, sadar, siap, dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, dan bergerak. Saya ingat, sadar, siap, siap, sadar, ingat. Saya ingat dan bergerak. Nah, jadi begitu. Oke, terima kasih. Masih fokus ya? Baik. Nah, tujuan pelatihan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mampu memahami tentang pengertian, tujuan, fungsi, dan jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu PROSEM, mampu menyusun program semester. Oke, sekarang kita ke materi. Apa itu perencanaan pembelajaran? Nah, silahkan bunda-bunda semua curah pendapatnya di sini. Ya, ada Bunda Susanti. Silahkan Bunda Susanti. Apa itu perencanaan pembelajaran? Iya, betul. Terima kasih Bunda Susanti. Jadi perencanaan pembelajaran adalah rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajarnya. Kemudian, jenis perencanaan pembelajaran ada apa saja ya Bun ya? Iya, betul. Yang pertama ada PROSEM, program semester. Yang kedua ada RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan. Dan yang ketiga ada RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kemudian kita ke program semester. Seperti namanya program semester. Berarti ini kita buatnya setiap, ya betul, 1 semester sekali. Di dalam program semester berisi apa saja ya? Nah, yang pertama ada daftar tema 1 semester yang dikembangkan menjadi subtema atau sub-subtema. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar yang ditetapkan agar dapat dicapai pada setiap tema. Yang ketiga, ada alokasi waktu pada setiap tema. Kemudian langkah penyusunan program semester. Yang pertama, kita buat dulu daftar temanya 1 semester. Tema untuk 1 semester ini bebas, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan kebutuhan anak. Jadi untuk 1 semester ini tidak harus sama semua diri sendiri gitu, atau lingkungan semua. Itu tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi begitu ya. Baik, kemudian prinsip pemilihan tema. Nah, tema juga ada prinsipnya. Yang pertama adalah keterdekatan, kemenarikan, kesederhanaan, keisidentalan. Jadi begitu. Jadi juga ada prinsip-prinsip ya Bun ya dalam pemilihan tema. Betul tadi ya dikatakan Bunda. Kemudian yang kedua, tema tersebut kita kembangkan menjadi subtema atau sub-subtema. Setelah kita kembangkan, kemudian kita tentukan alokasi waktunya pada setiap tema. Setelah kita tentukan alokasi waktunya, kita tentukan kompetensi dasarnya pada setiap tema. Nah, dalam setiap tema terdapat puncak tema. Apa itu puncak tema? Iya, betul Bunda Rini. Puncak tema adalah serangkaian kegiatan yang merupakan itu apa ya? Kumpulan dari kegiatan itu. Jadi itu akan lebih mengena, lebih menarik anak begitu.
Nah, puncak tema ini dilakukan setelah berakhirnya satu atau beberapa tema. Kemudian, puncak tema ini harus menarik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, menguatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau pencapaian kompetensi dasarnya. Dan yang keempat, puncak tema ini haruslah berbeda, Bunda. Jadi kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, contohnya pada tema indahnya bunga di halaman dan tema binatang peliharaan. Itu ada 2 tema ya, Bunda. Ada 2 tema, kita kasih satu puncak temanya, yaitu pergi berkunjung ke taman kota. Jadi bisa langsung dapat puncak temanya. Untuk 2 tema kita lakukan satu tema, begitu. Kemudian contoh program semesternya. Untuk formatnya sendiri tidak ada acuan bakunya. Yang penting untuk komponennya atau isinya sesuai dengan standar. Ada identitas, kemudian ada program pengembangan. Ada berapa program pengembangan, Bun? Iya, betul. Ada 6 program pengembangan. Ada nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, seni, sosial emosional. Itu dia, Bun? Iya, betul. Kognitif juga ya. Kemudian ada tema. Terus kemudian dikembangkan menjadi subtema dan dikasih alokasi waktu. Dan jangan lupa di bawah tema ada puncak tema. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bun? Baik, Bunda. Kalau tadi kita sudah belajar tentang itu prosem, komponen atau isinya apa saja ada dalam prosem. Kemudian langkah-langkah penyusunan program semester. Kemudian tadi ada puncak tema. Dan ada contoh pembuatan program semester. Nah, kalau tadi bunda-bunda semua sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan, tugasnya adalah silahkan bunda-bunda semua membuat program semester yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah setempat. Nah, nanti hasilnya bunda presentasikan. Itu ya, Bun, waktunya 10 menit cukup, Bun? Baik, 10 menit ya, Bun, ya, kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih, waktu 10 menitnya sudah berlalu. Siapa yang mau mempresentasikan? Baik, dari Bunda Ita, silakan Bunda Ita. Oke, terima kasih Bunda Ita atas presentasinya, atas partisipasi aktifnya. Hebat banget, sip. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama, program semester ini dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Kemudian yang kedua, KD atau kompetensi dasar diambil dari KTSP dokumen 1. Kemudian yang ketiga, alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu untuk setiap satuan alokasi waktu dalam setiap semester. Dan mengacu pada jumlah waktu efektif yang ada dalam KALDIK, dalam kalender pendidikan ada di KTSP. Masih ada hubungannya dengan kemarin ya, Bun, ya? Oke. Motivasi dari saya ini adalah pengetahuan yang baik akan lebih bermanfaat. Itu jika dipraktekkan, jika diimplementasikan, bukan hanya sekadar diingat sebagai angin lalu, tapi harus kita implementasikan dan kita praktekkan. Nah, begitu. Tetap semangat ya, Bunda-bunda. Oke. Akhir kata dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.